Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah dari Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Iva Mas Rifah. Baik, sebelum kita berlanjut, kita harus mengenal dulu apa itu SIM atau Sistem Informasi Manajemen. SIM ini adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengelola informasi yang berkaitan dengan kegiatan manajemen suatu organisasi atau bisnis. Tujuannya untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan yang tepat dan efektif. Sistem informasi manajemen meliputi berbagai aspek seperti pengumpulan data, penyimpanan data, pengolahan data, dan distribusi informasi yang relevan bagi manajemen. Jadi, sistem informasi manajemen ini memiliki model. Dari model sistem umum perusahaan dapat dikatakan juga sebagai bentuk atau alur dari sebuah perusahaan, di mana perusahaan tersebut mempunyai cara untuk mengatur dalam hal apa saja dalam kegiatan perusahaan, seperti dalam komunikasi, memperkirakan planning untuk kedepannya bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan. Model sendiri adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Bentuknya dapat berupa model fisik, seperti maquette, bentuk prototype, model citra, seperti gambar, rancangan, citra komputer, atau rumusan matematis. Model sistem umum pada perusahaan adalah di mana penyederhanaan objek yang terdiri dari berbagai jenis model yang digunakan oleh perusahaan beserta kegunaan model itu sendiri yang mempengaruhi juga di perusahaan agar mempermudah pengertian komunikasi dan memperkirakan masa depan. Ada 4 jenis-jenis dari model tersebut. Ada model fisik, model naratif, model grafik, dan model matematika. Kita mulai dari model fisik dulu. Yang pertama, apa itu model fisik? Model fisik ini adalah penggambaran entitas dalam bentuk 3 dimensi atau 3D. Model fisik yang digunakan dalam dunia bisnis meliputi maquette pusat perbelanjaan atau prototype model baru. Model fisik membantu suatu tujuan yang tidak dapat dipenuhi oleh benda nyata. Contohnya, investor pusat perbelanjaan dan pembuatan mobil dapat membuat sejumlah perubahan dengan lebih murah melalui rancangan model fisik mereka dibandingkan dengan produk akhir. Lalu yang kedua, model naratif. Model naratif ini menggambarkan entitasnya secara lisan ataupun tulisan. Berbeda seperti model fisik. Semua komunikasi bisnis adalah model naratif, sehingga model naratif merupakan model yang paling populer. Model ini sering digunakan para manajer, namun jarang dikenali sebagai suatu model. Selanjutnya, model grafik. Model grafik ini menggambarkan entitasnya dengan sejumlah garis, simbol, atau bentuk. Model grafik ini digunakan dalam bisnis untuk mengkomunikasikan informasi. Banyak laporan tahunan perusahaan kepada para pemegang saham berisikan grafik-grafik berwarna untuk menyampaikan kondisi keuangan perusahaan.
grafik juga digunakan untuk mengkomunikasikan informasi kepada para manajer. Jadi model grafik ini memudahkan para pemegang saham atau investor untuk melihat laporan tahunan ataupun laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, model matematika. Sebagian besar perhatian dalam pembuatan model bisnis atau business modeling saat ini tertuju pada model matematika. Semua rumus atau persamaan matematika adalah suatu model matematika. Model matematika yang digunakan para manajer bisnis umumnya tidak lebih rumit daripada model yang biasa digunakan dalam matematika. Adapun kegunaan dari model. Yang pertama, mempermudah pengertian atau pemahaman. Suatu model pasti lebih sederhana daripada entitasnya. Entitas lebih mudah dimengerti jika elemen-elemennya dan hubungannya disajikan secara sederhana. Pada model fisik hanya dapat menggambarkan bentuk objek yang ingin dipelajari. Pada model narasi, narasinya dapat diolah menjadi ikhtisar. Pada model grafik, diagram hanya dapat menunjukkan hubungan-hubungan utama. Dan pada model matematika, persamaan matematika hanya berisi unsur-unsur primer. Lalu yang kedua, untuk mempermudah komunikasi. Setelah pemecahan masalah, mengerti entitasnya, pengertian tersebut sering perlu dikomunikasikan kepada yang lain. Mungkin analisis sistem harus berkomunikasi dengan manajer atau programmer, atau mungkin seorang manajer harus berkomunikasi dengan anggota lain dari tim pemecah masalah. Keempat jenis model dapat mengkomunikasikan informasi secara tepat dan akurat kepada orang-orang yang mengetahui makna dari berbagai bentuk, kata-kata, grafik, dan persamaan matematika tersebut. Lalu kegunaan model yang ketiga, untuk memperkirakan masa depan. Ketelitian dalam menggambarkan entitas membuat model matematika dapat memberikan kemampuan yang tidak dapat dimiliki oleh jenis model lainnya. Model matematika ini dapat memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi tidak 100% akurat. Karena banyak data yang dimasukkan ke dalam model, biasanya didasarkan atas berbagai asumsi. Manajer harus menggunakan pertimbangan dan intuisi untuk mengevaluasi model. Selanjutnya, konsep dasar sistem model umum dalam perusahaan. Yang pertama, sistem fisik. Sistem fisik ini merupakan sistem terbuka yang berhubungan dengan lingkungannya melalui arus sumber daya fisik. Arus sumber daya fisik yang mengalir ialah sebagai berikut. Yang pertama ada arus material, arus mesin, arus personil, dan arus uang. Apa itu arus material? Seperti bahan baku. Arus mesin itu adalah mesinnya, arus personil adalah seseorang yang menjalankannya, dan arus uang adalah modelingnya. Oke, lanjut. Yang kedua, sistem konseptual. Sebagai sistem terbuka dapat mengendalikan operasinya sendiri, sebagian lagi enggak, tidak. Pengendalian ini dapat dicapai dengan menggunakan suatu lingkaran yang disebut lingkaran umpan balik, yang menyediakan suatu jalur bagi sinyal-sinyal dari sistem ke mekanisme pengendalian dan sebaliknya. Sistem yang pertama, sistem lingkaran terbuka, dan yang kedua, sistem lingkaran tertutup, seperti pada gambar yang telah saya lampirkan tersebut ya. Mulai dari pengendalian manajemen, sumber daya input, proses transformasi, sumber daya output, lalu balik lagi ke pengendalian manajemen.
begitu seterusnya. Berikut ini dimensi-dimensi informasi. Saat para manajer menentukan output yang harus disediakan para pengelola informasi, mereka mempertimbangkan 4 dimensi dasar informasi. Ada relevansi, ketepatan waktu, akurasi, dan kelengkapan. Semua ini saling berhubungan. Kesimpulannya dari semua yang telah saya jelaskan tadi, bahwa sistem informasi manajemen atau SIM ialah sistem yang dirancang untuk membantu organisasi atau bisnis dalam mengelola informasi dan proses bisnis mereka dengan lebih efektif dan efisien. SIM terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait dan mendukung, seperti input, proses, output, database, hardware, software, dan personel. Manfaat dari SIM sangat penting bagi organisasi atau bisnis, termasuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan stabilitas bisnis, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi, mengurangi biaya, meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta mengurangi risiko. Dalam era digital saat ini, sistem informasi manajemen menjadi semakin penting dan semakin banyak digunakan oleh organisasi atau bisnis untuk mendukung operasi dan pertumbuhan bisnis mereka. Oleh karena itu, memahami dan mengelola sistem informasi manajemen dengan baik menjadi sangat penting bagi keberhasilan dan keberlanjutan bisnis yang sedang kita jalankan. Oke, baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. See you next time.